待ってろ。俺がそっち行くから。Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Kembali kami akan melanjutkan alur cerita One Piece Arc Wano Kuni Part 36. Setelah penantian yang sangat panjang, pertarungan antara Luffy melawan Kaido akhirnya berakhir, di mana Luffy berhasil mengalahkan Kaido setelah bangkit berkali-kali. Lalu apakah Arc Wano Kuni sudah berakhir? Tentunya perjalanan dari arc ini belum berakhir sepenuhnya. Pasalnya muncul karakter baru yang membawa masalah besar pada mereka. Sebelum kita menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar anime menarik dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Wano Kuni Part 36 versi Efek Anime. Setelah Kaido berhasil dikalahkan, Yamato dan Momo merasa sangat lega dan bergembira. Festival api di Ibu Kota Bunga juga akhirnya berjalan dengan mulus. Di sudut lain, Nico mengumumkan kemenangan Luffy atas Kaido kepada semua anggota aliansi. Semua orang yang mengetahuinya tentu sangat senang sekaligus terharu dengan kemenangan Luffy. Termasuk anggota bajak laut topi jerami, para samurai, bajak laut hati, Kid, dan juga anggota aliansi yang lainnya. Di waktu yang bersamaan, festival api di Ibu Kota Bunga sebentar lagi akan segera berakhir. Tengu dan Otoko menuliskan harapan pada lampion yang akhirnya dia terbangkan. Kembali pada Momonosuke. Dia berbicara pada Zunisha kalau saat ini dia tidak akan membuka perbatasan negeri Wano. Zunisha yang mengetahuinya berkata akan mengikuti keinginan Momo. Rupanya Momo melakukannya dengan tujuan untuk melindungi negeri Wano. Saat dalam situasi yang tenang, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Selain itu, lava dalam inti bumi juga terlihat bergejolak. Seketika terjadi ledakan besar yang berasal dari gunung api yang berada di bawah laut. Sedangkan di Ibu Kota Bunga, semua yang melihat ledakan tersebut mengira itu adalah ulah dari Kaido. Tapi secara tiba-tiba muncul Momo dalam bentuk naga yang langsung mengarah ke bawah tanah. Setelahnya muncul beberapa orang di balik bayangan hitam. Yang ternyatanya, itu adalah Komurasaki alias Kyori beserta Kyoshiro yang muncul setelahnya. Awalnya para warga berniat melarikan diri, tapi setelah tahu kalau itu bukan rombongan Kaido, mereka akhirnya berhenti. Mereka lalu mengira kalau Kaido sudah berhasil dikalahkan. Para penduduk semakin terkejut dengan munculnya orang-orang besar dari 20 tahun lalu seperti Kinemon, Kawamatsu, dan anggota Akazai lain. Kyoshiro juga memberitahu nama aslinya pada para penduduk, yang ternyata dia adalah Denjiro. Melihatnya jelas membuat para penduduk Wano merasa sangat bahagia. Lalu mereka menyiarkan kemenangan besar tersebut ke berbagai wilayah lain di negeri Wano. Di sisi lain, Yamato memperkenalkan diri kepada para anggota topi jerami. Dia juga memperkenalkan diri sebagai putri dari Kaido. Semua yang mengetahuinya jelas cukup terkejut. Ditambah lagi Yamato berkata dia mau bergabung ke kelompok bajak laut topi jerami. Kozuki Odenko to Yamato da. Yoroshiku ne. Sementara di Ibu Kota Bunga, akhirnya muncul siluet Momo yang mengaku sebagai anak Kozuki Oden. Momo berkata para penduduk bisa melakukan apapun mulai besok, yang artinya Wano Kuni bukan lagi tempat perbudakan. Kekejaman Orochi dan hari-hari mereka hidup di bawah ancaman Kaido kini sudah berakhir. Pasalnya aliansi ninja bajak laut Ming Samurai berhasil menjatuhkan Kaido, Orochi, dan juga bajak laut binatang buas. Para penduduk yang mengetahuinya jelas sangat terkejut sekaligus sangat bahagia. Di akhir kita diperlihatkan wujud baru Momo dengan tampilan yang sangat meyakinkan. Momo juga berkata akan memimpin negeri Wano. Dengan hal tersebut, pertarungan panjang sebelumnya berakhir dengan kebahagiaan. Cerita kini berpindah pada sisi dari Gorosei. Mereka sedang membahas kemunculan Nika beserta tumbangnya dua Yonko secara bersamaan. Dengan kalahnya Yonko, Gorosei menilai situasi saat ini benar-benar buruk. Pasalnya berita tersebut akan menyebar dengan cepat kemana-mana. Selain itu, Gorosei menyadari kalau Pulau Zou perlahan menghilang. Artinya negeri Wano akan tetap tertutup layaknya sebuah benteng yang ketat. Gorosei menilai pemegang kendali negeri Wano kali ini cukup pintar. Pasalnya mereka tidak bisa mengirim pasukan dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, CP0 diperintahkan untuk setidaknya segera menangkap Nico Robin. Tapi dalam panggilan tersebut tiba-tiba muncul orang misterius yang mengganggu panggilan. Dia berkata untuk diam di sana menunggu dirinya datang. Cerita bersingkat 7 hari setelah pertarungan di atas negeri Wano. Di sana terlihat Luffy dan Zoro masih tidur karena terluka parah. Sedangkan di luar situasi negeri Wano kini terlihat sangat tenang.
para penduduk menjalani keseharian baru layaknya negeri yang merdeka. Tak berapa lama berselang, Luffy dan Zoro akhirnya terbangun dari tidurnya. Dan seperti biasa, Zoro langsung saja meminta sake, sedangkan Luffy meminta daging untuk makan. Dengan kekuatan penuh, Luffy makan dengan sangat brutal, sementara Zoro juga melakukan hal yang sama. Dengan sadarnya Luffy dan Zoro, semuanya langsung berkumpul untuk bersantai dan berpesta. Scene berpindah pada sisi Franky dan Usopp. Terlihat di sana mereka sedang memperbaiki kapal bersama tukang yang lain. Selain itu ada juga kelompok Kid dan Law yang berada di sana. Mereka sedang membicarakan harga buronan terbaru dan siapa yang berhak menjadi Yonko selanjutnya dari sebuah koran. Bersamaan pula, kita diperlihatkan percakapan antara Akainu dengan seseorang yang masih misterius. Orang misterius bernama Ryokugyu tersebut nampak sedang menuju ke Wano Kuni. Sementara itu, para Gorosei sangat marah saat melihat gambar di surat kabar. Alasannya karena ditulisnya Margadi pada koran tersebut. Gorosei meminta untuk mencetak ulang koran tersebut pada para bawahannya, serta mencegah jangan sampai seluruh dunia tahu. Tapi sayangnya upaya tersebut sudah terlambat. Koran sudah dibagikan secara luas. Belum jelas apa maksud dari Gorosei, tapi yang pasti Margadi sangat mengusik mereka. Lalu kita diperlihatkan bounty terbaru dari orang-orang yang terlibat dalam pertarungan, di mana Luffy, Kid serta Law mendapatkan bounty yang sama, yaitu sebesar 3 miliar berry. Semuanya melihatnya jelas cukup terkejut sekaligus bangga dengan mereka, sedangkan Kid nampak kesal saat membaca surat kabar tersebut. Di sisi lain, Luffy dan yang lain belum tahu tentang surat kabar terbaru. Mereka malah sedang menikmati sebuah festival. Sementara itu, Robin sedang melihat sebuah poneglyph dalam suatu ruangan. Lalu tiba-tiba datang Tengu ke ruangan tersebut. Tengu berkata ruangan tersebut adalah tempat dulu dirinya ditahan. Di sana juga Tengu memberitahu hal yang mengejutkan. Sambil melepas topeng, Tengu berkata bahwa sebenarnya dia adalah Kozuki Sukiyaki. Tidak lain dia adalah mantan shogun negeri Wano sekaligus ayah dari Kozuki Oden. Washi no na wa Kozuki Sukiyaki. Kozuki Oden no chichi de aru. Mengetahuinya, Robin jelas terkejut. Selain itu, Robin bertanya apakah Momo tahu hal tersebut. Yang langsung dijawab kalau Momo tidak mengetahuinya, tapi para pelayannya mungkin sudah tahu. Sukiyaki malu untuk memberitahu orang-orang bahwa dia masih hidup. Pasalnya Sukiyaki adalah orang yang membiarkan Orochi mengambil alih negeri Wano. Saat keluar dari kurungan, Oden sudah mati dan negeri Wano berubah total. Lalu di sana Robin bertanya suatu hal yang tidak kalah mengejutkan. Robin mengatakan kalau negeri Wano punya senjata kuno yaitu Pluton. Mendengarnya Sukiyaki terkejut bukan main. Dia bertanya kenapa Robin bisa mengetahuinya. Robin menjelaskan bahwa hal tersebut tertulis di poneglyph kerajaan Alabasta. Sukiyaki yang tidak menyangka akhirnya membenarkan perkataan Robin bahwa benar Wano Kuni punya senjata kuno yaitu Pluton. Cerita kini berpindah ke Udon, tepatnya kamp bekas tenaga kerja penggalian. Di sana tiba-tiba muncul seseorang dengan baju bertuliskan keadilan. Tak lain dia adalah Ryokugyu. Terlihat di sana ada King, Queen beserta pasukan kedua lain yang masih tersisa. Mereka dalam kondisi terluka parah akibat pertarungan. King yang melihat Ryokugyu menyadari kalau dia adalah seorang angkatan laut. Seketika Queen melancarkan serangan ke arah Ryokugyu, yang sayangnya bisa dihindari dengan sangat mudah. Pasukan lain juga mencoba menyerangnya, dan di sini diperlihatkan kekuatan dari Ryokugyu, di mana dia mengeluarkan serangan yang tampak seperti kayu dari tubuhnya. Dalam sekejap dia menghabisi para Kroco dengan sangat mudah. Sekarang tinggal tersisa King dan juga Queen. Meski sempat menghindar, akhirnya Queen tertusuk oleh serangan dari Ryokugyu. Sedangkan nasib dari King juga tidak berbeda jauh. Dengan singkat, King berhasil dijatuhkan dengan mudah. Lalu kita diperlihatkan kekuatan lanjutan dari Ryokugyu yang sangat mengejutkan. Sambil menusukkan kayu ke tubuh korban, terlihat para korbannya langsung berubah menjadi kurus kering, seolah semua cairan dari korbannya langsung terhisap. Setelahnya muncul panggilan dari Denden Mushi. Ryokugyu meminta untuk dikirimkan satu kapal perang ke negeri Wano. Dia juga meminta untuk tidak memberitahukannya pada Akahino. Belum jelas tujuan dari Ryokugyu, tapi yang pasti dia berniat mengincar Luffy dan yang lainnya. Scene berpindah lagi ke tempat dari festival. Di sana Luffy merayakan kemenangan dengan semua pihak. Lalu tiba-tiba muncul Kid yang berlari ke arah Luffy dengan sangat marah. Tapi Luffy malah mengajaknya merayakan pesta. Setelahnya pesta besar berlangsung dengan meriah. Kembali pada Kid. Rupanya dia datang ke sana bertujuan untuk melenyapkan Luffy sambil membawa koran. Alangkah terkejutnya Luffy saat membaca koran tersebut.
Lalu kita diperlihatkan lanjutan isi dari koran yang dibawa oleh Kid, di mana era lama telah berakhir dan dimulainya era yang baru. Oleh karena itu terdapat Yonko baru yang menggantikan Yonko yang lama. Para Yonko pada era yang baru adalah Bagi si Badut, Kurohige, Shang si rambut merah, dan yang terakhir adalah Luffy si topi jerami. Mereka berempat menjadi kaisar bagi era baru bajak laut. Shin berpindah lagi pada sisi dari Ryokugyu. Di sana ia berkata kalau pesta sudah berakhir. Selain itu, dia mengeluarkan kekuatannya pada seluruh bagian pulau. Ryokugyu berencana membuat semua orang menjadi kering. Dia juga berniat membawa kepala para bajak laut tersebut. Itulah rangkuman alur cerita One Piece Arc Wano Kuni part 36 yang sudah berhasil kami rangkum. Di penghujung arc ini muncul masalah baru bagi kelompok topi jerami berkat munculnya Ryokugyu, dan tentu akan kami bahas pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.